Dalam konteks ini, jika seorang anak-anak memiliki cita-cita menjadi seorang guru, tetapi cita-cita tersebut dipatahkan oleh seorang guru, hal ini bisa menimbulkan konflik internal dan meragukan kemampuan serta nilai diri anak tersebut. Guru sebagai sosok yang seharusnya memberikan inspirasi dan dukungan kepada murid-muridnya, ketika bertindak sebaliknya dengan menentang cita-cita dari seorang siswa atau seseorang dapat menciptakan rasa kekecewaan dan juga keraguan pada diri anak-anak ataupun orang lain terhadap guru tersebut. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau disingkat NTT telah mengeluarkan kebijakan untuk mengubah jam masuk sekolah menjadi jam 5 pagi, terutama bagi pelajar sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Peristiwa tersebut melibatkan dua remaja di Magelang, Jawa Tengah yang mengendarai sepeda motor sambil membawa sabit dan tertabrak mobil. Video kejadian tersebut viral di media sosial memperlihatkan salah satu remaja sedang mengayunkan sabit sebelum dikejar mobil dan akhirnya tertabrak. Polisi kemudian menangkap remaja yang diidentifikasi sebagai PB dan DA. Keduanya berusia. Penting bagi guru untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk bermimpi dan mengejar cita-citanya tanpa harus terhalang oleh pendapat orang lain, termasuk oleh seorang guru itu sendiri. Dukungan dan dorongan dari guru sangat penting dalam membantu murid mencapai potensi terbaik mereka, sehingga sikap mendukung dan memberikan inspirasi adalah kunci dalam membentuk hubungan yang positif antara guru dan murid. Jika seorang guru mematahkan cita-cita seorang anak untuk menjadi seorang guru, hal ini juga dapat merusak hubungan kepercayaan antar guru dan murid. Anak mungkin merasa tidak dihargai atau tidak didengar oleh sosok yang seharusnya menjadi panutan mereka. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mengkomunikasikan pendapat dengan bijaksana dan memberikan alasan atau saran membangun daripada menolak atau menghancurkan mimpi seseorang. Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Victor Laskodat mengamanatkan agar siswa SMA mulai bersekolah pada pukul 5 dengan tujuan untuk meningkatkan etos kerja dan disiplin siswa. Alasan dibalik kebijakan ini adalah menanamkan karakter kedisiplinan pada siswa sejak dini, sejalan dengan keyakinan bahwa bangun pagi adalah tanda kemajuan. Yang pertama, pengaruh tekanan teman sebaya dan lingkungan sosial berkembang psikologis dan mencari identitas, faktor budaya dan normalisasi kekerasan mencari pengakuan, dan perilaku mencari sensasi kurangnya teladan dan bimbingan positif. Lalu dampak penggunaan narkoba terhadap pengambilan keputusan, tekanan harapan masyarakat, pemicu emosional dan keterampilan resolusi konflik, pengaruh dan destinasi media, lalu implikasi hukum dan akuntabilitas. Respon guru yang tidak pantas. Faktor ini penting dalam situasi ini adalah respon guru yang tidak peka atau meremehkan impian siswanya untuk menjadi apapun. Dengan meremehkan cita-cita siswa dan menyatakan hal-hal yang buruk bukanlah tujuan yang saya atau terhormat, guru tersebut secara efektif membuat siswa enggan mengejar minatnya. Lalu selanjutnya dampak terhadap kesehatan mental siswa. Komentar guru mempunyai dampak yang besar terhadap siswa, membuat mereka menekan aspirasi mereka yang sebenarnya dan menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat. Konflik internal antara hasrat tulus mereka terhadap musik dan tekanan untuk mengejar jalur karir yang lebih konvensional seperti yang dipaksakan oleh guru mengakibatkan tantangan kesehatan mental yang signifikan bagi siswa. Sensitif emosional siswa. Siswa dalam hal ini menunjukkan kepekaan emosional yang tinggi, membuat mereka sangat rentan terhadap masukan negatif dan kritik dari figur otoritas seperti seorang guru. Kombinasi dari komentar guru yang mengejek dan penerima emosional siswa memperkuat dampak terhadap harga diri dan kesejahteraan mereka. Lalu selanjutnya tekanan sosial dan kesesuaian. Insiden ini juga menyoroti bagaimana norma sosial
dan pengaruh teman sebaya dapat membentuk pilihan seseorang. Tawa dari teman sekelas setelah komentar guru tersebut kemungkinan besar memperkuat gagasan bahwa menyimpang dari jalur karir tradisional tidak dapat diterima, sehingga semakin menekan siswa untuk menyesuaikan diri. Lalu konsekuensi jangka panjang. Meskipun secara lahirlah berhasil menjadi mahasiswa kedokteran, konsekuensi jangka panjang dari meninggalkan hasrat sejati mereka terhadap berdampak buruk bagi kesehatan mental siswa, yang menyebabkan tekanan psikologis yang parah, halusinasi, dan pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Hal ini menggarisbawahi bahwa menekan mimpi sejati seseorang dapat berdampak buruk pada kesehatan secara keseluruhan. Yang pertama yaitu instruksi gubernur. Alasan utama di balik waktu mulai sekolah lebih awal adalah instruksi dari Gubernur Victor dari NTT. Selanjutnya disiplin dan etos kerja. Gubernur Victor menyoroti pentingnya disiplin dan etos kerja, menyarankan bahwa waktu mulai lebih awal akan membantu siswa mengembangkan kualitas-kualitas ini. Selanjutnya mengurangi kelompok belajar. Faktor lain yang disebutkan adalah niat untuk mengurangi kelompok belajar atau kelas tambahan di luar jam sekolah reguler. Upaya sosialisasi. Meskipun beberapa sekolah telah menerapkan mulai yang baru, beberapa sekolah lainnya masih dalam proses sosialisasi kebijakan tersebut kepada orang tua dan wali. Pengaruh teman sebaya. Remaja seringkali dipengaruhi oleh teman sebayanya sehingga menyebabkan mereka melakukan perilaku berisiko seperti keliti. Kurangnya teladan positif. Tidak adanya teladan positif dalam kehidupan remaja juga dapat memainkan peran penting. Lalu selanjutnya lingkungan keluarga yang tidak berfungsi dengan baik yang ditandai dengan kekerasan, penelantaran, atau kurangnya dukungan emosional dapat berkontribusi dalam keterlibatan remaja dalam kegiatan kriminal seperti keliti. Lalu selanjutnya faktor sosial ekonomi. Kesulitan ekonomi atau kesenjangan sosial dalam masyarakat dapat mendorong remaja untuk melakukan perilaku kriminal sebagai cara untuk mengatasi keadaan mereka. Lalu selanjutnya faktor psikologis. Masalah psikologis individu seperti agresif, impulsif, atau kurangnya keterampilan resolusi konflik juga dapat berkontribusi terhadap partisipasi remaja dalam aktivitas kekerasan seperti kelitih. Selanjutnya, mendorong dorongan positif. Guru harus fokus dalam memberikan penguatan dan dorongan positif kepada siswa mengenai aspirasi mereka, terlepas dari betapa tidak lazimnya aspirasi tersebut. Lalu selanjutnya, hormati pilihan individu. Penting bagi guru untuk menghormati pilihan dan aspirasi individu setiap siswa. Selanjutnya, komunikasi terbuka. Mendorong komunikasi terbuka antara guru dan siswa. Lalu selanjutnya, bimbingan karir. Guru dapat menawarkan sesi bimbingan karir di mana siswa dapat mengeksplorasi berbagai pilihan karir, termasuk jalur yang tidak konvensional seperti musik, seni, atau olahraga. Lalu yang terakhir yaitu dukungan konseling. Sekolah harus menyediakan layanan konseling bagi siswa yang menghadapi masalah, keputusan, atau kesehatan mental karena pertentangan dengan aspirasi. Sesuaikan waktu mulai sekolah. Salah satunya solusi alternatif adalah dengan menyesuaikan jam mulai sekolah ke jam yang lebih wajar dan selaras dengan ritme biologis dan kebutuhan tidur remaja. Penelitian menunjukkan bahwa mulai bersekolah lebih siang sekitar pukul 8:30 atau jam 9 memungkinkan siswa mendapatkan tidur yang cukup dan lebih siap untuk belajar. Lalu menerapkan program pendidikan tidur komprehensif. Sekolah dapat memperkenalkan program pendidikan tidur komprehensif yang mendidik siswa, orang tua, dan guru tentang pentingnya tidur untuk kinerja akademik dan kesejahteraan secara keseluruhan. Program-program ini dapat memberikan strategi untuk meningkatkan kebersihan tidur dan menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan tidur yang sehat. Mendorong dukungan dan keterlibatan keluarga. Mendorong keluarga dalam rutinitas sehari-hari siswa juga dapat membantu mengurangi tantangan pada masa awal sekolah. Orang tua memainkan peran penting dalam menetapkan rutinitas waktu tidur
yang konsisten, membatasi waktu, menetap layar sebelum tidur, dan menciptakan lingkungan tidur yang kondusif. Selanjutnya yaitu intervensi dan konseling. Langkah pertama dalam menyikapi kasus dua remaja pelaku di Magelang adalah dengan segera memberikan inventarisasi dan konseling kepada individu tersebut. Selanjutnya keterlibatan komunitas. Melibatkan komunitas lokal sangat penting dan mencegah insiden kelitih lebih lanjut. Selanjutnya pendidikan dan pengembangan keterampilan. Memberikan kesempatan pendidikan dan program pengembangan keterampilan bagi generasi muda yang beresiko dapat membantu menjauhkan mereka dari kekerasan. Selanjutnya, kolaborasi penegakan hukum. Kolaborasi dengan lembaga penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan hukum diambil terhadap mereka yang terlibat dalam kegiatan kekerasan. Selanjutnya, dukungan keluarga. Melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi sangatlah penting. Selanjutnya, pemantauan dan tindak lanjut jangka panjang. Pemantauan berkelanjutan terhadap individu yang terlihat dalam teliti, bahkan intervensi diperlukan untuk mencegah terulangnya perilaku kekerasan.